Nirmalah masih ingin melampiaskan amarahnya, tapi dua orang yang dibawa Danis menahan dan memisahkan pertengkaran itu. "Lepas, biar aku kasih pelajaran wanita ini," teriak Nirmala. Sementara Andin segera pergi dari sana sambil membawa uang pemberian dari Danis. Wanita itu tidak ada pilihan lain, sebab ada orang di belakang Nirmala yang dia tahu seharusnya dia tidak berurusan dengan hal ini. "Lepaskan dia," ucap Danis pelan, tapi langsung dituruti oleh dua orang suruhannya. Dia melihat nafas Nirmalah masih terenganga, baru menyadari Danis ada di hadapannya. "Mas Danis?" "Nirmalah." "Kakak, kenapa kakak ada di sini?" Tiba-tiba Revan datang di ruangan itu. Danis terdiam menatap keduanya. Mereka datang bersama. Sepertinya Revan menepati janji saat dia mengatakan akan menemukan orang yang memberi informasi kepada akun gosip itu. "Mas Danis?" Nirmala spontan maju beberapa langkah dan menangis memeluk Danis. Tidak peduli kemeja lelaki itu akan basah, atau mungkin saja Danis merasa risih atas setiap tindakannya. Nirmala hanya ingin menangis, sebab dia baru tahu akibat foto-foto yang tersebar itu. Tersebar pula banyak asumsi publik yang tidak mengenai dirinya. "Jangan menangis." Meskipun dalam keadaan ragu, Danis mengangkat tangan untuk mengusap punggung Nirmala. "Aku minta maaf mas, gara-gara aku nama mas jadi jelek. Aku marah karena aku takut mas Danis kecewa dan marah ke aku." Nirmala berkata seraya menjaga jarak tubuhnya sedikit, tapi tidak melepas lingkaran pelukan lengannya kepada Danis. "Tapi aku berani bersumpah kalau aku gak pernah tidur sama banyak lelaki. Itu fitnah, aku gak pernah begitu. Aku sadar masa laluku memang buruk, tapi aku gak pernah seburuk itu." "Saya tahu," Danis menjawab lembut. Dia menyeka basah air mata di kedua pipi Nirmala. Setelah itu mencium keningnya. Danis membawa Nirmala kembali ke dalam pelukannya. Kali ini pandangan mata Danis tertuju kepada Revan. "Aku takut berita-berita itu mempengaruhi Mas Danis. Aku gak tahu lagi harus bagaimana kalau Mas gak ada di pihakku. Kamu tahu saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalahnya Nirmala, tapi ini bukan untuk saya. Semua yang saya lakukan adalah untuk kamu," ujar Danis. "Untukku?" Nirmala sedikit menengadah untuk menatap Danis secara utuh. Wajah lelaki ini tampak begitu tenang seperti air, membuat emosi Nirmala seakan-akan terseret jauh oleh air yang mengalir. Danis mengangguk. "Mas Danis datang ke sini sendiri." Danis mengangguk. "Karena kamu gak pernah mau cerita apapun soal ini. Kenapa? Apa kamu gak percaya ke saya?" Nirmala menggelengkan kepala. "Aku cuma gak mau merepotkan Mas Danis. Udah terlalu banyak yang Mas lakukan buat aku, jadi aku pikir akan menyelesaikannya sendiri." "Tapi tadi itu bahaya." Nirmala tertunduk. "Maafin aku mas, kamu yang bawa Nirmala ke sini?" Tanya Danis kepada Revan. "Ya, dia minta bantuan. Lain kali jangan lakukan lagi. Dia udah ada suami. Semua hal yang menyangkut dia adalah urusanku." Danis berkata datar. Revan tampak bungkam, namun belum sempat mereka pergi dari ruangan tersebut, tubuh Nirmala mendadak merosot dan hampir terjatuh sepenuhnya. Jika Danis tidak sigap memegang wanita itu, Nirmala pingsan. Nirmala!" Danis segera menepis tangan Revan sebelum menyentuh tubuh Nirmala. Dia segera mengangkat tubuh wanita itu untuk dibawanya ke mobil dan mendapat pertolongan. Sampai Danis pergi membawa Nirmala, Revan pun mengikuti mobilnya. Danis tampaknya membawa wanita itu langsung pulang ke rumah. Revan otomatis mengambil ponsel untuk menghubungi kakaknya di depan. "Kenapa nggak dibawa ke klinik? Dia udah pingsan begitu." "Kakak nggak cemas, dokter bisa dipanggil ke rumah." Revan sedikit lega. Dia pikir Danis akan membiarkannya saja. "Apa perlu aku panggil sekarang?" Panggilan berakhir. "Dasar aku belum selesai," omel Revan. Karena Danis selalu seenaknya sendiri di antara sifatnya yang dingin, dia pun menelpon seseorang dokter pribadi keluarga mereka agar bisa datang ke rumah Nirmala. Dia stres dan kelelahan. Tekanan darahnya cukup tinggi untuk ukuran ibu hamil. Perbanyak istirahat dan jangan biarkan dia mengalami stres lagi. Dokter mengatakan hasilnya kepada Danis yang duduk di samping kaki Nirmala. Wanita itu sudah siuman, tapi belum bisa bergerak terlalu banyak. "Baiklah, maaf jika saya merepotkan dokter."
Terima kasih atas bantuannya, ujar Danis. Dokter itu mengangguk setelah memberikan resep obat yang bisa dikonsumsi oleh wanita hamil. Danis tidak membiarkan Revan masuk. Lelaki itu menunggu di luar dan entah sedang apa. Danis juga berpesan agar dokter tersebut tidak mengatakan apapun soal kehamilan Nirmala. Aku merepotkan Mas Danis lagi, ujar Nirmala dengan suara pelan sekali. Aku menyesal karena terus membebankan masalah ke Mas Danis. Apa Mas baik-baik aja? Kenapa kamu malah mengkhawatirkan saya? Nirmala menggelengkan kepala. Entah, aku cuma merasa aku harus minta maaf dan berterima kasih ke Mas Danis. Kalau keadaannya begini, aku kadang berpikir pernikahan kita harusnya nggak pernah terjadi. Kehidupan Mas baik-baik aja sebelum adanya aku. Duduklah, Danis membantu Nirmala agar duduk dan meminum air putih dalam gelas yang tersedia. Ini belum menyentuh setengah jalan yang kamu tuju, tapi sedikit banyak udah membuahkan hasil. Kamu bisa lihat, Revan masih ada di luar. Nirmala terdiam. Jangan pedulikan saya. Mama bisa begitu, mana bisa begitu? Kenapa aku dilarang memperdulikan Mas Danis? Karena saya laki-laki dan gak hamil. Gak ada nyawa yang saya tanggung kecuali nyawa saya sendiri. Nirmala kembali terdiam. Kalau kamu saya suruh diam, apa kamu bisa melakukannya? Nirmala mengangguk. Kalau begitu diamlah. Danis pun menaruh tangan di tengkuk Nirmala, lalu meraih sebuah ciuman manis. Sepasang mata Nirmala terbuka lebar, tapi dia lihat mata Danis tengah terpejam dan tidak melepaskan. Mas, aku lagi sakit, nanti Mas ketularan. Nirmala gugup karena kali ini dia merasa Danis memperlakukannya berbeda. Untuk apa ini? Untuk memanas-manasi Revan. Tapi pintu kamar tidak terbuka. Revan tidak bisa melihat. Nirmala dibuat semakin tegang saat Danis mulai sampai dia hanya meremas spray sebab telah menjawab akan diam karena Danis memintanya. Mas, Danis baru menjaga jarak dan menghentikan aktivitasnya, kemudian mengakhiri itu dengan kecupan. Saya keluar dulu, kamu tidurlah. Saya hanya minta kamu patuh, Nirmala. Nirmala mengangguk cepat, menuruti permintaan lelaki ini. Sampai Danis pergi dari kamar, Nirmala memegang dadanya. Debar jantungnya terasa sekali kencang dan seakan membuat seluruh masalah yang ada di pikiran Nirmala terbuang. Bagaimana tidak? Pikirannya sekarang berpindah pada tindakan spontan lelaki itu. Ini sama seperti saat aku pertama kali jatuh cinta ke Mas Revan. Ya ampun, Nirmala, sadarlah. Dia udah bilang jangan bawa perasaan. Nirmala mengingatkan dirinya sendiri. Di luar, Revan baru beranjak dari sofa saat Danis datang ke ruang tamu. Dari raut wajahnya, Revan tampak masih cemas dengan keadaan Nirmala, tapi tidak bisa melihatnya. Dokter tadi bilang dia udah siuman. Apa dia baik-baik aja? Tanya Revan. Lumayan, sekarang dia bisa tidur. Danis duduk di sofa hingga Revan menyusulnya duduk. Aku tahu kabar Nirmala dari teman-teman. Kebetulan dia juga minta bantuanku, jadi aku bawa dia ke sana. Aku nggak tahu masalahnya akan sebesar ini. Aku cuma niat bantu, nggak ada hal lain. Ada hal lain atau enggak? Apa kamu nggak ada HP buat ngasih kabar? Dia melarangku. Aku juga nggak mungkin ngasih tahu orang lain karena bisa aja orang itu tahu kalau aku juga ada di sana. Batin Revan menambahkan kalimat yang tidak bisa dikatakannya kepada Danis. Biar ku tanya, apa kamu ada di klub malam bersama Nirmala waktu itu? Waktu itu kapan? Yang ada di foto itu cuma Nirmala dan beberapa temannya. Kamu nggak tahu aktivitas kekasihmu sendiri? Atau kamu memang ada di sana? Tanya Danis. Revan menelan ludah saat kakaknya bertanya. Apa maksudnya pertanyaan itu? Kakak tahu, aku nggak pernah datang ke tempat begituan. Aku emang suka minum, tapi itu di rumah temen. Danis melipat kedua lengan di perut. Adiknya tetap tidak mau mengakui. Pada jelas-jelas Andin mengatakan bahwa dia telah menjadi pelanggan tetap sebelumnya, bahkan sebelum Nirmala menjadi kekasih Revan. Kakak nggak percaya sama aku? Tanya Revan. Aku akan memandang dari dua sisi. Nirmala udah mengakui bahwa itu memang benar fotonya dan dia ada di sana. Meski dia membantah gosip lain yang beredar, seenggaknya dia mengakui kesalahan. Aku tanya karena kamu adalah kekasihnya saat itu, Revan, dan kamu gak mungkin gak tahu kegiatan kekasihmu, bukan? Kalian berdua sejoli.
Kak, memangnya kalau pacaran selalu harus tahu kegiatan pasangannya? Enggak juga kan? Lagi pula ada aku di foto-foto itu enggak? Aku sama sekali enggak ada di sana. Revan tetap membantah. Jadi kamu membiarkan kesalahan itu ditanggung oleh Nirmala sendiri. Dia ada di sana, dia yang melakukan. Aku enggak akan mengakui kalau aku enggak berbuat. Itu yang diajarkan ayah kan? Ah, ayah. Danis mulai bergerak, lalu beranjak dari sofa menuju belakang pintu. Di sana ada beberapa payung dan dia mengambil satu dan berbalik arah kepada Revan. Apa sekarang aku harus berlakukan didikan ayah? Aku adalah pemimpin rumah tangga. Kamu adalah tanggung jawabku. Sekarang katakan, apa kamu ada di sana sama Nirmala? Revan sontak beranjak dari sofa dengan raut wajah ketakutan. Danis sangat mirip dengan almarhum ayah mereka tanpa terkecuali. Terlebih mereka tahu sekeras apa didikan almarhum semasa hidup untuk membina anak-anak lelakinya. Kakak ini kenapa sih? Aku pulang, percuma juga aku ada di sini dan menjelaskan panjang lebar kalau kakak nggak percaya. Revan memilih keluar dari rumah dengan terburu-buru. Danis sangat geram. Dia kesal dengan keluarganya sekarang. Apa serusak ini? Revan tidak pernah tahu tanggung jawab. Ibunya angkuh dan hanya memandang sebelah mata kepada orang yang tidak disukainya. Secara terang-terangan mereka menghancurkan orang yang sama. Danis pun meraih ponsel di saku celananya, kemudian menghubungi Niken. Saya kirimkan rekaman. Sekarang kamu serahkan itu ke akun gosip yang kemarin dan kirim secara anonim. Baik tuan. Danis menutup panggilan. Beberapa hari kemudian, yang benar. Ya benar, Nirmala adalah teman saya, mantan teman saya lebih tepatnya. Revan Hadiraksa, dia adalah pelanggan tetap saya. Kami beberapa kali memesan kamar dan melewati malam. Tapi tiba-tiba Revan bilang kalau dia punya kekasih. Saya kesal karena satu sumber mata uang saya hilang. Rekaman video yang diambil Danis secara diam-diam itu tersebar luas di tempat yang sama saat foto Nirmala tersebar. Suasana sosial media menjadi kisruh. Meski keluarga Hadiraksa bukan artis, tapi Danis sempat menjadi viral karena cerita mantan istrinya yang tewas. Kini keluarganya tengah menjadi sorotan. Danis mengambil semua resiko itu untuk menenggelamkan berita soal Nirmala. Wajah Andin memang tidak terlihat karena Danis mengambil posisi hanya sebatas leher, tapi itu tidak masalah selagi videonya berguna. Wah, suka jajan toh. Suara siapa itu? Memalukan, sekelas anak pengusaha tapi kelakuan minus. Ternyata mereka mantan, sepasang kekasih rusak, tapi cowoknya lebih hancur sih. Cowok tukang jajan gak ada obat, tertipu bungkus. Sialan. Revan mengamuk dan melempar ponselnya setelah membaca komentar-komentar buruk itu. Dia tidak terima. Sulit sekali membersihkan nama jika sudah tersangkut di tangan netizen. Jangan berteriak begitu, gak ada gunanya juga kamu marah, ujar Soraya yang ada di dekat Revan. Aku harus cari Andin sekarang. Kalau udah ketemu, kamu mau apa? Kalau itu fitnah, namamu masih bisa bersih. Tapi kalau itu benar, sialan. Revan kembali berteriak. Dia kesal sebab dia tahu wanita itu adalah Andin dan yang tengah mengobrol dengannya di video tersebut adalah Danis. Artinya Danis sudah tahu semua itu. Revan, di mana kamu? Revan mendadak tegang mendengar suara teriakan ibunya dari kejauhan. Berita ini pasti sudah sampai ke telinganya. Gawat, ini kiamat.